Kok kamu bisa sih setua ini kemudian baru memikirkan kesuksesan? Kemarin kemana aja? Halo, apa kabar teman-teman? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya tebak ya, kamu kayaknya merasa bahwa dirimu sekarang udah tua, tapi pengen banget menjadi orang sukses, cuman gak tahu bagaimana caranya, karena memang saya ngerasa nih mas, umur saya sudah terlalu tua untuk menjadi sukses. Bisa gak ya? Jawabannya bisa, benar-benar bisa. Namun caranya bagaimana mas? Nah ini dia, di video ini ayo, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung bahas aja. Tidak peduli berapapun usia kamu, saya akan mengajarkan dengan izin Tuhan ya, bagaimana mencapai sukses secara masuk akal. Ini menarik loh, ayo. Sekarang di bagian pertama, saya minta tolong kepada kamu satu hal boleh ya? Coba tolong tuliskan berapa umur kamu dan katakan kepada saya, apa sih halangan kamu? Kenapa hingga detik ini kok bisa merasa gagal, tidak sukses-sukses? Coba saya ingin kamu curhat sedikit aja. Umur kamu berapa dan ceritakan kepada saya. Apa halangan terbesar kamu untuk mencapai kesuksesan saat ini? Tuliskan di komentar sekarang, nanti saya respon. Silakan. Nah sekarang, sambil kamu curhat di bagian komentar, saya ingin memberitahu kepada kamu sebuah rahasia besar yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu. Gini teman-teman, kebanyakan di antara kita itu ingin meraih sukses, tapi beberapa mohon maaf ya, banyak yang telat umur. Kenapa tadi saya suruh kamu menaruh umur di bagian komentar? Karena saya ingin tahu, apakah di usia kamu yang sekarang ini, itu benar-benar udah telat atau belum? Nih, saya tebak. Berapapun umur kamu yang menonton video saya, benar nggak tebakan saya bahwa umur kamu pasti di bawah 70? Betul nggak? Ayo, kalau memang betul, kenapa diri kamu merasa tua? Nah itu dia. Di bagian awal ini saya ingin bertanya kepada kamu, tapi untuk kali ini tolong dijawab dalam hati saja. Saya ingin nanya dulu, kenapa kamu kok ngerasa tua? Saya bingung. Ada orang yang selalu merasa dirinya tua, padahal umurnya jauh lebih muda daripada saya. Sekarang jawab dengan jujur dalam hati saja. Saya ingin kamu jujur katakan kepada saya, kenapa dirimu merasa tua saat ini? Katakan. Jawabannya adalah karena dirimu merasa tidak mampu mencapai sukses seperti orang yang lebih muda dari kamu. Saya ulangi ya, sederhana sekali alasannya. Karena kamu sebagai sahabat baik yang saya cintai ini tidak yakin bisa sukses, sesukses dia tuh. Orang yang lebih muda dari kamu yang barusan atau tadi atau kemarin kamu lihat. Nah dia memang lebih muda dari kamu kan? Jujur aja deh. Dan sekarang di usia kamu yang maaf ya, lebih tua dari dia, kayaknya kamu ngerasa gak sanggup deh menjadi orang sukses. Bukan karena sudah mencoba, tapi karena dirimu merasa tidak sebanding dengan orang tadi tuh, yang lebih muda dari kamu dan sudah sukses. Berarti benar gak tebakan saya? Kamu merasa tidak sukses bukan karena gak mampu, tapi karena kamu membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Benar atau benar? Nah sekarang, kalau jawaban kamu betul alias benar, yang jadi pertanyaannya adalah, perlu nggak sih kamu ngebandingin diri dengan orang tadi yang usianya lebih muda dan lebih sukses? Perlu nggak? Nih saya tahu jawaban kamu. Pasti gini, ya mas, maaf ya, saya tahu sebenarnya itu nggak benar mas. Saya tahu mas Arya ini benar. Tapi saya tuh ngerasa malu gitu loh. Kenapa kok saya yang di usia seperti ini bisa gagal? Tidak bisa semaju dia yang umurnya lebih muda daripada saya. Saya ini kan sebenarnya pengen maju, tapi saya kok kebalap sama dia. Dia lebih muda, lebih fresh. Saya mah gak se-fresh dia. Saya mah gak sepinter dia mas. Betul itu jawabannya? Kalau memang benar, saya ucapkan selamat ya. Saya tepuk tangan dulu boleh? Oke, tepuk tangan dulu buat kamu yang sudah berhasil mengubur dirimu sendiri hidup-hidup. Loh iya, sekarang teman-teman, kesuksesan itu sebenarnya tidak memandang umur.
Saya ingin bercerita dulu, boleh ya? Bercerita dulu tentang kisah nyata di dunia nyata tentang orang-orang yang umur jauh lebih tua dari kamu dan dia mencapai kesuksesan di umur yang tidak muda. Nih, saya kasih contoh 2 orang aja yang pasti kamu kenal. Kamu kenal dengan yang namanya Harry Potter? Nah, kenal nih kalau Harry Potter ya, pernah nonton. Bahkan saya pun suka dengan film-filmnya karena termasuk film yang fiksi tapi menarik. Nah sekarang saya tanya, kamu pernah gak sih penasaran bertanya siapa sih yang mengarang cerita dari Harry Potter ini? Yang mengarang cerita dari Harry Potter ini, kamu tahu gak? Dia pertama kali sukses itu umurnya bukan 20. Bahkan juga bukan 30. Kamu tahu umur berapa dia sukses? J.K. Rowling, pengarang buku Harry Potter, sukses di umur 42 tahun. Sekarang coba, umur kamu ke 42 tahun masih jauh apa dekat? Atau jangan-jangan mohon maaf, J.K. Rowling masih lebih muda daripada Anda. Oke, sekarang saya kasih contoh yang lebih tua lagi tapi benar-benar nyata, realistis. Siapa yang suka banget makan ayam KFC? Nah, kalau berkata saya dalam hati bahkan mendadak jadi lapar, berarti diri kamu sama seperti saya, rakus tukang makan. Loh bukan. Yang kita bahas bukan rakus tukang makannya, tapi tahu gak sih yang namanya ayam goreng KFC itu ditemukan oleh Kolonel Sanders, seorang mantan pejuang perang yang dia gak tahu lagi mau ngapain dan dia hanya bermodalkan rasa percaya diri. Ingat, dia hanya bermodalkan rasa percaya diri untuk mencapai sukses. Dia ditolak beratus-ratus kali sampai akhirnya sukses di usia berapa? Tolong katakan di usia berapa? Bukan, usianya 72 tahun baru dia mencapai kesuksesan. Bayangkan itu, 72 tahun. Nah sekarang gini, saya tahu pertanyaan kamu sama. Kamu akan bertanya kepada saya, Mas, oke, saya sekarang mengerti bahwa kesuksesan itu mungkin tidak dipandang dari umur. Tapi pertama, saya ingin bertanya, Mas, bagaimana cara mencapai sukses di tengah-tengah usia saya yang sudah segini? Bagaimana caranya, Mas? Langkah pertama adalah sadari dulu bahwa kamu harus berhenti menuakan diri sendiri. Katakan dengan suara keras begini, katakan ya dengan suara keras, tua itu relatif. Katakan, tua itu relatif, tapi menjadi bodoh itu mutlak. Loh, maksudnya apa Mas? Orang bodoh itu bukan orang yang lulusan SD loh. Bukan, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mau sadar untuk menghabiskan waktunya menyumpahi diri sendiri. Kalau selama ini kita menyumpahi, usia saya udah tua gak layak sukses, saya ini sudah tua gak bisa maju, itu kan menyumpahi diri sendiri. Mohon maaf, itu termasuk golongan yang BODOH, saya mohon maaf, tapi itu fakta. Nah sekarang nomor 1, stop menyumpahi diri sendiri dulu. Janji? Oke. Yang kedua, ini yang paling penting dan ini masuk akal. Kamu lihat gak, orang-orang sukses tadi, dan termasuk juga saya sebagai sahabat yang ada di telingamu, setiap orang yang berhasil itu ada benang merahnya loh. Maksud saya benang merah, mereka tuh punya jejak langkah kehidupan yang sama. Orang berhasil itu bukan karena memang dia memiliki keberuntungan, bukan. Tapi orang berhasil itu karena dia melakukan sebuah jejak-jejak langkah kehidupan yang benar sehingga dia bisa menjadi sukses. Saya ulangi, dia melakukan jejak-jejak langkah kehidupan yang benar sehingga dia bisa menjadi sukses. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana Mas jejak langkah kehidupan yang benar agar orang itu bisa sukses? Sama seperti orang-orang tadi, sama juga seperti Mas Aryan ini. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah 1. Kamu harus bertanya dengan dirimu sendiri. Tanyakan pertanyaan sederhana. Coba tanyakan ke diri sendiri. Pertanyaannya gini, seberapa yakin saya dengan apa yang saya punya dalam diri saya? Saya ulangi, ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan karena ini modal kesuksesan dari orang-orang sukses tadi juga termasuk saya sebagai sahabat kamu. Tanyakan, seberapa yakin
yakin kamu dengan apa yang dirimu punya. Nih, saya kasih contoh biar kamu jelas. J.K. Rowling, dia penulis buku Harry Potter. Ketika dia menulis buku tentang Harry Potter, apakah dia langsung diterima oleh para penerbit? Tidak. Dia diludahin, dia dibuang, dia diinjak-injak, dikatakan bahwa kamu itu ngayal nulis buku seperti ini buat apa. Tapi ingat, jejak langkah orang yang mau sukses, apa tadi saya bilang? Betul, dia harus yakin dengan apa yang dia miliki. Dia yakin bahwa saya ini ya harus mengarang buku ini karena inilah saya. Karena ini adalah bagian dari jiwa saya, ini adalah bagian dari hati saya. Saya pilih ini, mau ditolak bodoh. Akhirnya dia maju terus. Dan begitu diterima sama penerbit, dia menjadi orang yang kaya raya. Begitu juga dengan Colonel Sanders. Apakah dia langsung diterima resep masakannya? Tidak. Dia ditolak puluhan kali, bahkan ada yang bilang dia ditolak ratusan kali. Tapi apa yang dia lakukan? Mohon maaf, dia tidak seperti orang-orang kebanyakan. Dia yakin dengan apa yang dia punya, bahwa ini adalah bagian dari diri saya, ini adalah bagian dari jiwa saya tetap memegang ini, saya maju. Sekarang pertanyaannya, seberapa yakin kamu selama ini? Atau jangan-jangan maaf ya, kamu selama ini terlalu bergantung dengan para motivator ya. Kamu terlalu bergantung dengan orang-orang di YouTube lah, di ceramah-ceramah agama lah, kepada temen lah. Kamu bergantung kepada mereka supaya diri kamu yakin. Betul apa enggak? Kalau memang betul, mau sampai kapan? Saya tanya, apakah dulu di zamannya Colonel Sanders ada motivator? Apakah dulu di zaman Colonel Sanders dia punya YouTube? Apakah dulu J.K. Rowling punya teman buat curhat? Tidak. J.K. Rowling itu hampir bunuh diri loh. Dia saking depresinya, ditolak, tapi dia tidak bisa menemukan teman curhat yang pas, dan dia tidak mau curhat. Sama seperti saya. Saya tidak pernah mau curhat, bukan karena saya sombong, tapi saya melatih diri saya untuk tidak bergantung kepada orang lain. Itu poin nomor 2. Orang sukses tidak akan pernah bergantung sama orang lain. Sekarang saya tanya, seberapa bergantungnyakah kamu dengan orang lain? Kalau selama ini dikit-dikit kamu pengen curhat sama siapapun, sama saya, sama teman, sama siapapun, itu berarti diri kamu, maaf ya, belum punya mental orang sukses. Mas, tapi kan kita manusia tidak bisa memendam masalah sendiri, nanti jadi stres. Nah, itu pikiran orang manja. Orang berpikir seperti itu karena dia memanjakan dirinya. Apa akibatnya? Ketika dia menemukan teman curhat, dia curhat. Dia curhat gitu. Tapi ujung-ujungnya masalahnya beres gak? Belum tentu. Kalau yang dia curhatin mungkin orangnya benar, motivator yang benar, pemimpin agama yang benar, psikolog yang benar, alhamdulillah. Dia bisa survive, bisa keluar dari masalahnya. Tapi jujur aja, banyakan mana di sekitar kita orang yang benar sama orang yang ngaco. Lihat. Tanyakan, apakah kamu mau menggantungkan hidupmu pada mereka, orang-orang yang belum terbukti benar? Tanyakan. Kalau memang jawabannya tidak, kamu bingung apa tidak? Kenapa dirimu selama ini bisa sejauh ini tersesat? Sekarang ayo, saya kembalikan lagi kamu ke jalan yang benar. Ayo kita kembali. Gunakan beberapa hal yang saya katakan tadi untuk mencapai kesuksesan. Yang terakhir, saya berkali-kali bilang kepada kamu, apapun yang kamu yakini tetap pegang ya. Jangan berikan itu kepada orang lain. Kamu tidak butuh orang-orang yang bisa memotivasi kamu. Tapi kamu butuh seberapa banyak dirimu praktek. Kemudian dari praktek itu kamu dapat pengalaman. Pengalaman itulah yang kamu butuhkan. Katakan dengan suara keras. Katakan dengan suara keras, ini penting. Pengalamanlah yang saya butuhkan. Semakin saya banyak pengalaman, saya akan semakin maju. Saya mau banyak pengalaman. Katakan, saya mau banyak pengalaman. Titik. Teman-teman, saya ini adalah sahabat kamu. Saya bukan motivator, saya adalah sahabat kamu yang selalu ingin membuat diri kamu jadi maju. Ayo, jadi orang maju yuk.
Jadikan dirimu sebagai manusia maju, tidak peduli berapapun umur kamu. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.